Kisah ahli kubur selamat dari siksa karena hafal surat Al-Mulk. Kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapat pahala berlipat. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan sholawat 4 rakaat dengan membaca surat-surat berikut: surat Al-An'am, Al-Kahfi, Taha, dan Yasin. Jika tidak mampu maka bisa hanya dengan membaca surat Yasin dan Ad-Dukhan, Alif Lam Mim, As-Sajdah, dan surat Al-Mulk. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni Al-Mulk yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Mufsair Ibnu Katsir menerangkan, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah, dari Abbas Ajusyami, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku atau surat Al-Mulk. Arbah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syubah dengan sanad yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabaraka Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabaraka menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Maka surat itu berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas Ibnu Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajarinya dan menghafalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah atau surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani dan Al-Hafiz Adiyah Al-Maqdisi telah meriwayatkan melalui jalur Salam Ibnu Miskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, suratun fil Qur'ani khosomaj ansolibiha hatta adkhalajhul jannah tabarakallazi biyadikal mulk. Artinya, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan.
Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Dia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hiyal mani'atu, hiyal munjiyatu, tujihi min azabil qabri." Itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Imam Surumizi meriwayatkan pula melalui jalur Lais ibnu Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarokalazi biyadihil mulku. Lais telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lawaditu annaha fi qalbi kulli ilshani minal amati." Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk ini. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu, serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur." Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.